Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eliza Manik, saya biasa dipanggil El. Saya lahir di Payakumbuh tanggal 1 Oktober 2000, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan administrasi perkantoran. Saat ini saya berusia 20 tahun, saya memiliki hobi menonton drama dan juga traveling, dan saya sangat menyukai drama Korea. Universitas Negeri Jakarta adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terdapat di kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1964, di mana Universitas Negeri Jakarta ini memiliki 8 fakultas, di mana pendidikan administrasi perkantoran merupakan salah satu program studi di Fakultas Ekonomi. Pendidikan administrasi perkantoran sendiri memiliki visi yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, sejahtera berdasarkan Pancasila. Program studi pendidikan administrasi perkantoran memiliki misi yaitu yang pertama, melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Yang kedua yaitu melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staf. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu proses belajar, mengajar, atau perkuliahan, baik secara akademis, konseptual, maupun faktual. Yang keempat yaitu meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil atau prestasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dunia bisnis dalam dan luar negeri sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu tujuan program studi pendidikan administrasi yaitu menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional di bidang kependidikan administrasi perkantoran pada tingkat SLTP, SMU, dan SMK. Yang kedua yaitu mempersiapkan tenaga ahli dan terampil untuk mendidik calon wirausaha di bidang administrasi perkantoran. Profil lulusan dari mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran yaitu yang pertama sebagai guru administrasi perkantoran SMK, yang kedua sebagai peneliti bidang pendidikan, yang ketiga sebagai administrator, yang keempat sebagai wirausaha, dan yang kelima sebagai manajerial bidang administrasi perkantoran. Salah satu prospek kerja lulusan pendidikan administrasi perkantoran yaitu sebagai staf administrasi perkantoran, di mana seorang staf administrasi memiliki tugas-tugas yaitu yang pertama sebagai koordinator meeting baik inter maupun antar departemen. Yang kedua yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengarsipkan dokumen dan memastikan tidak ada yang hilang. Yang ketiga yaitu menyiapkan tiket dan akomodasi. Yang keempat yaitu mengelola stationery kantor. Yang kelima yaitu mengelola dan mengolah daya statistik, di mana poin ini merupakan nilai plus untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah demi menekan penyebaran virus tersebut. Saat ini pemerintah menggerakkan social distancing untuk menghambat penyebaran, di mana sampai saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020, edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020, pedoman kesiapsagaan menghadapi COVID-19 dan protokol penanganan COVID-19 di area institusi pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta penetapan Gubernur DKI Jakarta tentang penutupan beberapa daerah tujuan wisata dan libur sekolah selama 2 pekan di DKI Jakarta. Maka pimpinan UNJ mengambil langkah-langkah dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan UNJ dan juga lab school. UNJ menghimbau dosen
mahasiswa dan tenaga kependidikan UNJ untuk menerapkan dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat, menghimbau untuk tidak hadir ke kampus, dan mengisolasi diri di rumah jika mengalami gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak nafas. Dan pelaksanaan perkuliahan tatap muka diganti dengan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Microsoft Teams, Google Classroom, atau platform lainnya. Kegiatan magang, PKL, KKL, dan KKN atau sejenisnya ditunda pelaksanaannya sampai pemberitahuan berikutnya. Pelaksanaan bimbingan skripsi, tesis, disertasi, dan tugas akhir lainnya dilaksanakan secara online dengan tetap memperhatikan administrasi dan standar mutu bimbingan. Dan wisuda semester ganjil atau semester 111 ditiadakan. Program studi pendidikan administrasi perkantoran UNJ, baik dosen dan mahasiswa, berkontribusi melawan pandemi COVID-19 dalam beberapa hal di antaranya. Yang pertama, kegiatan perkuliahan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu kegiatan perkuliahan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan platform Zoom, Google Classroom, Sibering FEUNJ, dan lainnya. Yang kedua yaitu memberikan tugas yang berkaitan dengan COVID-19, seperti contohnya membuat artikel tentang COVID-19, membuat esai yang berisi solusi dalam menghadapi COVID-19, dan membuat ajakan untuk mematuhi aturan dan anjuran yang ada. Yang ketiga, Kaprodi Pendidikan Administrasi Perkantoran menginstruksikan kepada perwakilan mahasiswa agar segera mendata banyaknya mahasiswa yang kos untuk diberikan bantuan dari pihak Universitas Negeri Jakarta berupa sembako. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh membutuhkan kuota yang cukup besar untuk mendukung perkuliahan, maka UNJ memberikan bantuan pulsa sebesar 85.000 untuk membeli kuota UNJ sebesar 30 GB untuk pemakaian selama 1 tahun, di mana seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran didata untuk mendapatkan bantuan kuota tersebut. Sebagai mahasiswa, untuk menghambat penyebaran COVID-19, saya melakukan beberapa hal seperti: yang pertama, membiasakan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan selama 20 detik, mengonsumsi makanan sehat untuk menjaga daya tahan tubuh, keluar rumah seperlunya, seperti untuk memenuhi kebutuhan, dan menggunakan masker ketika keluar, serta menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di supermarket. Dan yang ketiga, saya mengikuti kegiatan perkuliahan jarak jauh dengan baik.